Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang 9. Ayat yang 9. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wa hat'a ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa tilalatil khair ibtigha wajhillahi wa mardhatihi wa qurbi wa tawfihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala ara'aita alladhi ara'aita, bagaimana pendapatmu? Menurut kamu gimana? Ara'aita. Tapi maknanya ara'aita itu bisa dimaknai kasih tahu saya, itu boleh. Karena ara'aita bagaimana pendapatmu, kasih tahu saya. Jadi ini namanya ta'ajub ya. Allah sebutkan ara'aita 3 kali di sini. Ara'aita alladhi yanha, surat apa ini? ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. 3 tempat Allah sebutkan 3 kali. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, alladzi, tentang orang yanha, yang dia itu melarang sholat, melarang dakwah, melarang beriman. Siapa yang melarang itu? Dia itu adalah Abu Jahal. Jadi sampai belakang itu ayatnya Abu Jahal berkenaan dia itu melarang abdan, seorang hamba. Siapa? Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladhi yanha abdan, Nabi alladhi yanha Abu Jahal. Idza sholat, ketika dia sedang sholat. Idza sholat fi'il madhi, ketika dia selesai sholat. Yang kedua, ara'aita, bagaimana pendapatmu, ingkana, jika adanya dia, yaitu al-manhi, al-manhi, yang dilarang. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu jika dia itu 'alal huda, ada dalam petunjuk, hidayah, huda, hidayah ya.
au amara bit taqwa au amara litaqsim, maknanya di situ aunya litaqsim, sumpah ya, makna sumpah. Au amara atau dia menyuruh bertakwa untuk bertakwa. Ya, Nabi ada dalam hidayah petunjuk Allah, nyeru memerintah orang untuk bertakwa. Yang ketiga, araita, bagaimana pendapat kamu ingkadzaba, jika dia itu mendustakan, yaitu yang melarang Nabi bukan Nabi. Araita ingkadzaba annahi annabiyya, jika mendustakan, siapa tadi? Abu Jahal mendustakan an-nabiyya, Nabi. Wa tawalla, dan berpaling, tidak mau iman. Berpaling anil imani, dari iman, maknanya tidak mau iman. Nah, ini Abu Jahal itu dia pernah mengatakan ya, hal ya'budu Muhammad wa jahu bainahum, apa Muhammad itu sering melumuri wajahnya dengan debu ya, di belakang kalian. Ada istilah begitu, dia katanya Abu Jahal. Maka dijawab, oh iya, di sholat mesti dia tuh melumuri debu mukanya. Dikiranya seperti itu. Padahal kalau kita habis sholat kan suka begini, ya. Habis sholat diusapkan tangan kita ke wajah. Nah, itu ditanyakan Abu Jahal, habis sholat tuh Muhammad melumuri mukanya pakai debu ya kalau di belakang kalian? Dijawab, oh iya, oh demi Lata Uzza, kalau aku sampai melihat ya, dia berbuat seperti itu, tak injek lehernya pokoknya, gitu saja. Bisa jadi yang maknanya ya'fil itu melumuri wajahnya tuh menggosok-gosokkan wajah Nabi ke tanah, maknanya sujud, suka sujud, bukan kepada patung, kepada Allah. Nah, itu yang gak disukai Abu Jahal, gak mau nyembah patung, punya Tuhan sendiri Muhammad itu. Kalau sampai aku lihat nyembah selain Allah, tak injak pokoknya lehernya pas sujud itu. Wala afiranna wajhahu fit turab, bahasanya tak usek-usekin bisa wajahnya di tanah itu, di pasir itu. Itu dah sukoto, bersumpah-sumpah demi Lata, demi Uzza. Nah, ceritanya Abu Jahal mendatangi Nabi sedang sholat, mau menginjak lehernya Nabi, tentu dikerjakan oleh Abu Jahal. Tapi fama fajahu minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi, seakan dibahasakan sampai mau nyergap Nabi, mendadak mau menginjak leher Nabi. Sekali waktu itu juga langsung nggak bisa ngangkat tumitnya, mau ngangkat nggak bisa, sampai bantuan pakai kedua tangan untuk ngangkat tumit nggak bisa. Qila lahu alaka, maka dikatakan kepada Abu Jahal, mau apa kamu itu, mau apa? Jadi dijawab Abu Jahal, inna baini wa bainahu khandaqan minna, enggak berani melangkahkan kakinya. Apakah ini jawaban dari Nabi?
antara aku dan dia itu ada khandaq minnar, parit yang isinya api. Jadi Nabi di antara mukjizatnya ada orang mau salah, seakan musuhnya itu melihat parit yang isinya itu api, sehingga nggak berani mendekat. Ngangkat tumit susah, nggak berani. Dan ini bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau dijahili oleh Abu Jahal. Sehingga Nabi katakan, umpama dia itu mendekat aku sedikit lagi saja, maka anggota badannya dia Abu Jahal akan dicapik-capik malaikat, yang dicopoti satu-satu oleh malaikat. Kata Nabi seperti itu, la akhtafathul malaikat adwan arman. Satu anggota badannya itu akan dicopoti malaikat kalau berani dekat Nabi sedikit lagi, apalagi nyentuh. Jadi dijaga oleh malaikat. Alam ya'lam, tidakkah dia itu tahu? Alam ya'lam, tidakkah dia itu tahu? Bi anna Allah, bahwa Allah yang Maha melihat. Dikira Allah nggak tahu, karena memang dia nggak yakin dan nggak tahu, nggak kenal siapa Allah. Abu Jahal, padahal Allah itu tahu perbuatannya dia. Saudara minhu, apa yang nampak, yang muncul dari dia, Allah tahu. Ayat ya'lamu, Allah mengetahuinya. Sehingga kalau Allah itu tahu perbuatan hambanya, fayujazihi alaih, Allah akan balas. Ajab minhu, maknanya ini sangat mentakjubkan perbuatan sikapnya Abu Jahal itu, sampai berani mau berbuat yang enggak baik kepada Nabi. Ya mukhatab min haitsu nahyihi 'anis shalah. Jadi sampai berani melarang orang dari sholat. Wa min haitsu anna mani 'ala huda, padahal yang dilarang sholat itu sebetulnya yang ada dalam hidayah. Amru bittaqwa, amirun bittaqwa, yang perintah untuk bertakwa. Sedangkan wa min haitsu anna nahi bukan, padahal yang larang itu malahan justru yang dusta, mutawallin 'anil iman, tidak mau beriman, merasa dirinya yang benar malahan, padahal dia yang ada dalam kesesatan, mendustakan, berpaling, tidak mau iman. Yang dilarang itu malah yang ada dalam hidayah. Kadang seperti itu keadaannya, orang merasa benar padahal salah. Kalau sekali-kali tidak, lain lam yang tahi lanasfa'an bin nasir, lain lam yang tahi lanasfa'an bin nasir, lain lam yang tahi, sungguh. Lain, udah kosong, udah sungguh jika dia tidak berhenti, lam yang tahi, tidak mau berhenti, amma alaihi al kufri, dari apa yang terjadi pada dirinya, yaitu kekufuran, kekafiran, melarang orang untuk berbuat baik, melarang orang untuk nyembah kepada Allah. Kalau nggak sampai berhenti mensudahi perbuatannya, lanasfa'an, sungguh kami akan tarik bin nasihati ubun-ubunnya, lanajurranna bin nasihati lana, ubun-ubunnya dijambak, ditarik, dibawa ke neraka. Ya.
Sehingga seperti ini, bahasa seperti ini bukan ubun-ubunnya saja yang masuk neraka, tapi kita bisa pahami dijambak rambut kepalanya kemudian diseret ke neraka. Berarti kan sekujur tubuhnya juga akan dimasukkan ke neraka, bukan hanya sekedar ubun-ubunnya saja, seluruh badan akan dimasukkan ke neraka. Jadi ini ada yang mengatakan di dunia yauma badrin lamma warada annahu ja'a Abdullah bin Mas'ud. Di dunia dulu itu pernah kejadian perang Badar. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah mendatangi Abu Jahal. Pas dia itu terlempar di tengah orang-orang yang terluka. Perang Badar yang begitu berkecamuk, Abu Jahal di tengah-tengah orang yang luka, tinggal sisa nyawanya itu, tinggal sisa kehidupannya, tinggal sedikit. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud takut kalau dia ini sampai bangun bisa bunuh saya. Akhirnya Sayyidina Ibnu Mas'ud ambil tombak, ditaruh di leher, ditusukkan sama Abu Jahal kepada Abu Jahal itu. Dari kejauhan nggak mau dekat, ambil tombak, taruh di mankhar, tempat sembelihan unta itu kan mankhar, itu leher yang ditusuk itu. Nah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud taruh tombak di lehernya Abu Jahal, itu pun nggak mau dekat. Malamnya Ibnu Mas'ud ala roti ala sadri liyad'ahu Rasulullah. Diceritakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak mampu mengangkat dadanya karena lemahnya dia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kan kecil bahasanya. Ketika Abu Jahal sudah dibunuh, mau digeser-geser itu enggak kuat. Kalau apa ini bihailatin, kemudian kalau apa ini bihailat, Abu Jahal sendiri itu usaha untuk bagaimana menggeser dirinya itu yang sudah terkapar nggak bisa kapal-kapal, dikit-dikit itu, seakan mau menyelamatkan dirinya itu. Lah, ketika Abu Jahal itu melihat Abdullah bin Mas'ud, ya, itu bisa ngomong, ya ruwai al-ghunam, wahai pengembala kambing, laqad raqitu marqa aliyah. Jadi karena tempatnya Abu Jahal lebih tinggi daripada Ibnu Mas'ud, ataukah memang kedudukannya merasa lebih tinggi dari Ibnu Mas'ud, mengatakan seperti ini, laqad raqitu marqa aliyah, aku sudah berada di tempat yang tinggi kedudukan. Dijawab Abdullah bin Mas'ud, al-Islam ya'lu wa la yu'lam. Islam yang tinggi tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Itu di kata-kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, al-Islam ya'lu wa la yu'lam. Islam itu tinggi, mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Islam, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Abu Jahal berkata lagi, ayo iqtarasi bisa pihaknya, dah potong leherku dengan pedang ini. Karena memang di situ cuma ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud benar motong lehernya Abu Jahal. Kalau mengatakan Rasul di dalamnya tidak hamdihi, pas sudah dipotong lehernya, ditebas itu lehernya Abu Jahal, mau dibawa kepalanya itu nggak kuat. Nih kepala Abu Jahal mau dihadapkan kepada Nabi, nggak mau dibawa, nggak bisa. Akhirnya
Jahal yang dipotong, telinganya dipotong, diikat pakai tali, diseret kepada Nabi. Wajib berbeda ya doa. Di situ dibuntuti malaikat Jibril ngetawain. Ini Abu Ibnu Mas'ud saking kecilnya seakan bawa kepala aja nggak bisa. Akhirnya inisiatifnya telinganya Abu Jahal dipotong, kemudian dilobangi, ditali, diseret, dihadapkan kepada Nabi. Ini ada ceritanya begitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi apa tadi? La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin qati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Kadibatin, orang yang mendustakan agama. Qati'atin, yang durhaka, maknanya berbuat kesalahan. Falyad'u nadiyah, falyad'u, maka biarlah dia memanggil nadiyahu, golongannya, yakni ahli kampung, ahli badiyah, nadiyah, golongan, yakni wahwa al-majlis yungtada, yang tadi majlis yang dibuat kumpul-kumpul, kemudian nyatakan dan fihi al-qaumu, orang-orang suka ngobrol di situ. Wa kana qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taharu haitsu naharu 'ani shalah. Lain wa kana qala, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taharu, ketika membentak Nabi, haitsu naharu, ketika atau di mana dia itu melarang Nabi anis sholati, dari sholat. Laqad alimtum ma laha rajulun aktar latihan minni la'amla'an 'alaika hadal wadi yushita khairan jabardan wa rijalan marudan. Nah ini jadi Nabi itu sampai di intahara Nabi Abu Jahal. Ini kalau yang atas mafhumnya Nabi dibentak, ya. Di bawah nanti ada syaratnya Nabi membentak Abu Jahal, bukan Abu Jahal yang membentak Nabi. Ketika Abu Jahal itu melarang Nabi sholat, Nabi membentak Abu Jahal, ya. Mafhumnya seperti itu. Kalau di syaratnya yang atas itu Abu Jahal bentak Nabi melarang sholat. Alaika hadal wadi, maknanya itu ini dibalik. Jadi Nabi ketika dilarang sholat Abu Jahal, Nabi bentak Abu Jahal. Wallahu a'lam. Sanad'u zabaniyah, sanad'u, kelak kami akan memanggil Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, karena berani menyakiti kekasihku di dunia, nanti di akhirat tak panggil tuh malaikat Zabaniyah. Ini Allah yang berkata, al-malaikat bila asyidat, malaikat yang kasar, pol-polan kasarnya, dipanggil oleh Allah untuk menghancurkan Abu Jahal. Lau da'ana diyahul la'afadatu Zabaniyah iyana, kalau sampai Abu Jahal memanggil sekutunya, tak panggil Zabaniyah, tak suruh ngancurin dia. Ini seakan pasti akan dilawan oleh Allah. Jadi malaikat Zabaniyah itu kan apa? Penjaga neraka jahanam.
Zabaniyah itu bentuk jamak. Mufradnya itu zabaniyatun. Berarti kan malaikat zabaniyah itu bukan satu, banyak penjaga neraka jahanam. Ceritakan kakinya itu ada di bumi, kepalanya di langit. Nah, dinamakan zabaniyah karena mereka itu, para malaikat zabaniyah itu tugasnya mendorong orang-orang kafir untuk dilempar ke neraka. Maka dinamakan zabaniyah. Zabaniyah itu para malaikat zabaniyah, bukan satu malaikat zabaniyah, tapi para malaikat zabaniyah. Karena bentuk mufradnya zabaniyah itu zabaniyah, satu malaikat. Kalau banyak zabaniyah, penjaga neraka jahanam. Wallahu a'lam. Karena la tuti'ahu, sekali-kali tidak. La tuti'ahu, jangan kamu patuhi dia, wahai Muhammad. Kamu kan dilarang sholat, jangan mau gitu loh. Ya Muhammad, kita sholat, kamu jangan ikuti kemauan dia. Suruh tinggalkan sholat, kamu kan jangan mau. Wasjud, sholat, sujudlah, sholatlah untuk Allah. Waqtarib, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bagaimana taati Allah? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati perintah Allah. Yang dimaksud sujud ini maknanya adalah sholat. Imam Syafi'i beliau menghendaki yang maknanya sujud ya sujud tilawah. Imam Syafi'i. Jumhur ulama kaul yang masyhur di sini wasjud itu yang maknanya sholat. Imam Syafi'i sendiri beliau yang mengatakan sujud maknanya di sini adalah sujud tilawah. Karena beliau meriwayatkan dalam hadis sahih Muslim ya, riwayat Abu Hurairah itu sajadtu ma'a Rasulillah, saya pernah sujud bersama Nabi ketika di surat tidak sama syabat sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dua surat itu Nabi melakukan sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjud. Nabi sujud. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wasjud wa tarib, ya kan? Nabi di sini juga Nabi sujud. Dua kali Nabi sujud, saya pernah ikut gitu. Ini kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan wasjud, maknanya itu ya sujud tilawah. Wallahu a'lam. Taqarraba ila rabbik taqarrub ila rabbik bi ta'ati wa bi du'a. Dengan mentaati Allah, dengan berdoa kepada Allah, dekatkan diri kita kepadanya. Maka kata Nabi apa? Amaruku fa'adhimu fihi rabb. Ketika rukuk itu waktunya kita mengagungkan Allah. Wa amma sujud fastahidu fi du'a fihi. Ketika sujud sungguh-sungguhlah berdoa. Ini perintah Nabi. Ayustajab lakum, pasti akan dikabulkan doa itu untuk kalian. Sehingga Nabi SAW pada waktu sujud beliau banyak menangis tadharru kepada Allah, karena memang sujud itu waktunya untuk berdoa kepada Allah. Kalau rukuk mengagungkan Allah. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud tadi, Ustaz.